Welcome to Daisy Service. Shalom teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ibadah online hari ini akan ada beberapa pengumuman yang aku sampaikan. Yang pertama, buat teman-teman yang mungkin belum join Cool, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar kalian. Kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan diakonia dan perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang tertera di layar kalian. Nah, udah gak sabar kan teman-teman buat ikut ibadah online hari ini? So, see you at the service and God bless you. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran
ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom PAC, apa kabar teman-teman semuanya? Aku yakin dan percaya pelindungan Tuhan itu gak pernah berhenti buat setiap kita. Ya teman-teman, sebelum kita beribadah, sebelum kita memulai menyembah, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami Tuhan, tanpa kurang satu apapun Tuhan, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kau yang jagai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami tetap fokus Tuhan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan untuk setiap kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci?
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami rasakan pada pagi siang hari ini Tuhan. Sebentar kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati hambanya Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai lidah bibirnya Tuhan, agar apa yang keluar Tuhan itu sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar apapun firman yang disampaikan Tuhan itu bisa merema dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Jemaat TAC, gimana kabarnya semuanya? I'm Pastor Chris, saya Pastor Chris dari JKI Providencia. It's an honor buat saya dapat kesempatan buat sharing buat setiap kita. Tema yang diangkat bulan ini buat di TAC adalah buah-buah roh. Dan hari ini saya dikasih jatah untuk sharing tentang kelemah lembutan, yaitu salah satu karakteristik dari buah roh yang Tuhan perintahkan untuk kita hasilkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau kita baca nanti di Galatia 5 seperti yang sudah menjadi tema bulan ini, menghasilkan buah-buah roh. Di Galatia 5 kita menemukan salah satu karakteristik dari buah roh adalah kelemah lembutan. Dan ini yang saya pengen bahas sedikit tentang kelemah lembutan. Sebab kelemah lembutan itu rancu buat setiap kita. Sebab kalau dibilang kelemah lembutan itu kurang populer buat setiap kita, terutama buat anak-anak muda. Rasanya itu kurang populer. Untuk bilang punya keberanian lebih keren, punya iman itu lebih keren, memiliki kreativitas segala macam, itu traits yang kita pengen, yang kita rindukan, yang kita pengen supaya kita latih ada dalam hidup kita. Kesabaran ya, kekuatan, keberanian, itu yang kita pengen latih dalam hidup kita. Tetapi saya jarang banget dengar ada orang yang bilang aku mau supaya aku menjadi orang yang lebih lemah lembut. Biasanya lemah lembut tuh identik dengan lemah. Lemah lembut tuh identik biasanya mungkin perempuan yang lebih sering doa begini, Tuhan buat aku lebih lemah lembut gitu ya. Tapi lembut sama lemah lembut tuh beda. Lembut tuh hai gitu kan, melambai, lembut gitu kan. Atau mungkin buat kita pria juga itu kurang populer karena dimulai dengan kata lemah gitu kan. Kita kan pria nggak mau ada lemahnya gitu, kita maunya kuat. Tetapi kelemah lembutan sebenarnya adalah traits yang sangat powerful. Kelemah lembutan justru sesungguhnya adalah definisi atau bisa dibilang adalah unsur dari orang-orang yang hebat. Kalau gue boleh bilang begini, semua orang hebat di dunia ini memiliki esensi kelemah lembutan. Kalau tidak ada kelemah lembutan, nobody can become great. Greatness, salah satu traits dari greatness is meekness. Ya, kelemah lembutan itu bahasa Inggrisnya meekness. Mungkin gue jabarin dulu tentang kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu kalau berdasarkan dictionary, kamus berkata adalah sebuah sikap, a condition yang membuat seseorang mudah tunduk, atau sebuah sikap yang mudah belajar. Ya, jadi kelemah lembutan itu bukan melambai, bukan lembut, bukan lemah, tapi sebaliknya, kelemah lembutan adalah sebuah postur kehidupan seseorang yang selalu mau belajar. Seseorang yang selalu mau mendengarkan, somebody who wants to listen, who listens well, orang yang mudah mendengar, mudah tunduk, bukan tunduk ya, tunduk juga. Kita ini nggak suka tunduk, men. Kita di hidup ini, di zaman sekarang, untuk kata tunduk itu kita nggak mau banget. Kita nggak suka tunduk pada siapapun. Tetapi kekristenan adalah sebuah panggilan untuk kita menundukkan hidup kita di bawah tuntunan Kristus ya. Memang kita nggak harus tunduk kepada manusia, istilahnya gitu ya. Saya nggak minta kita menundukkan diri kepada manusia lain. Ya itu walaupun menundukkan diri kepada pemerintah itu penting. Tetapi panggilan kekristenan pada esensinya adalah menundukkan diri kita kepada Kristus. Dan istilah penundukan diri itu adalah sifat dari meekness, karakteristik dari buah roh itu sendiri, yaitu seseorang yang mudah dibentuk, mudah belajar, mudah dituntun, mudah mendengar. Dan kalau kita lihat greatness, karakteristik dari greatness, siapa sih yang nggak mau jadi great? We all want to be great. Greatness is what we want, gitu kan? We want to be, bahkan kadang-kadang ada namanya GOAT, ya, G-O-A-T, greatest of all time. Kita mau jadi great, kita mau jadi sesuatu yang besar. True, dan nggak ada yang salah dengan mau jadi besar. But true karakteristik dari greatness, definisi dari greatness sendiri memiliki unsur yang namanya kelemah lembutan. Semua great people punya kelemah lembutan, dan hari ini gue jabarkan sedikit. Kelemah lembutan kalau gue bilang adalah kendaraan menuju greatness. Tanpa kelemah lembutan tidak ada satu orang pun bisa great. Ya, kenapa gue bilang great? Kenapa bukan besar? Sebab besar itu rancu. Tapi kalau kita bilang great itu bicara soal sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, sesuatu yang berdampak. Great itu sesuatu yang signifikan, dan kita semua mau yang signifikan. Jadi kalau saya boleh bilang, kendaraan menuju greatness, kendaraan menuju kehidupan yang signifikan, kendaraan menuju kehidupan yang berdampak adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu kendaraannya.
Tanpa ada kelemah lembutan, kita nggak bisa mencapai greatness. Tanpa ada kelemah lembutan, kita nggak bisa berdampak, kita nggak bisa hidup yang signifikan. Karena sekali lagi, kelemah lembutan itu bukan lemah, bukan lembut, bukan gemulai, tapi kelemah lembutan adalah sebuah postur yang mau belajar, postur yang mau mendengar, postur yang mau dituntun. Ya. Kalau kita lihat, kita nggak usah ngomong tentang kerohanian dulu, tapi kalau kita bahas, setiap orang yang great pasti dituntun. Setiap orang yang great tahu bagaimana mendengar, tahu bagaimana listen. Contoh, pemain bola yang terhebat, the greatest of all time, katanya itu Cristiano Ronaldo atau katanya Lionel Messi ya. Nggak tahu kalian lebih suka yang mana. Anyway, dua-duanya great. Menurut saya dua-duanya adalah pemain bola yang obviously lebih jago main bola dari saya. Jadi dua-duanya great. Both of them are great people. Tapi lihat karakteristik dari mereka, memang mereka punya gaya permainan yang berbeda. Mereka punya skill juga berbeda. Tetapi mereka berdua punya satu kesamaan. Mereka berdua sama-sama great dan dua-duanya punya satu kesamaan. Apa? Dua-duanya punya postur mendengar. Dua-duanya punya meekness. Dua-duanya punya kelemah lembutan. Baik lagi, Messi itu lemah lembut. Gitu kalau gue bilang. Cristiano Ronaldo juga lemah lembut. Gimana kalau mereka lemah lembut? Mereka maco. Balik lagi, lemah lembut bukan bicara soal maco atau tidak maco. Lemah lembut esensinya adalah sikap yang mau mendengar, sikap yang mau dididik, sikap yang mau dituntut. Kalau kita lihat dua orang ini, dua-duanya memiliki satu karakteristik yang sama. Dua-duanya jago main bola. Tetapi dua-duanya mau dengerin coach mereka yang mungkin main bolanya nggak sejago mereka. They listen loh. Mereka dengerin pelatihnya bilang switch, mereka switch. Walaupun mereka merasa gue masih mau main, gue belum capek. Tapi kalau pelatihnya berkata switch, ya mereka switch. They have to listen. Because karakteristik dari great people adalah mereka know how to listen. Bahkan kepada orang yang skillnya nggak sama seperti mereka. Karena greatness, orang yang besar sesungguhnya, orang yang sungguh-sungguh besar, tahu bagaimana mendengarkan diri, mendengar orang lain. Orang yang great sesungguhnya tahu bagaimana mengendalikan diri, mengendalikan egonya, dan berkata, it's time for me to listen, it's time for me to learn, gitu loh. Tapi orang yang main bola, yang jago, mungkin kalau kalian mungkin punya temen SMA yang jagonya minta ampun. Tapi kalau kalian punya temen, biasanya kalau mereka jago main bola tapi bukan greatness, tidak punya esensi greatness, mereka pasti nggak mau dengerin orang. Disuruh switch, pura-pura nggak denger nggak lihat gitu kan ya. Kenapa? Karena orang jago main bola belum tentu great. Tetapi orang yang great adalah orang yang punya skill tetapi juga mau mendengar. They know how to listen, they know how to learn, they know how to mereka tahu kelemah lembutan, menundukkan diri mereka ke bawah tuntunan seseorang. Greatness memerlukan tuntunan. Itulah kenapa terapis yang paling jago pun biasanya ada waktu sesekali di mana mereka bertemu terapis lainnya untuk counseling. Because great people knows that they have to be under someone. Great people punya karakteristik meekness, kelemah lembutan. Kalau kita lihat juga billionaires, orang-orang kaya yang hebat, jutawan, milioner gitu ya. Milioner. Billionaire ini orang-orang yang tahu loh, punya greatness dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka punya meekness, mereka punya kelemah lembutan. Kelemah lembutan dari sisi mana? Karena kalau kita lihat orang billionaire, walaupun duitnya jauh lebih banyak, mereka mendengarkan mereka bahkan menyewa financial advisor ya, untuk ngasih tahu mereka bagaimana harus mengelola uang yang mereka punya. Padahal uangnya financial advisor nggak sebanyak yang dia punya. Tetapi orang hebat tahu bagaimana mendengar. Orang hebat tahu bagaimana belajar. Orang hebat tahu bagaimana mendengar nasihat orang dan mengikuti nasihat orang, tuntunan seseorang. Karena itu Tuhan juga Mazmur 23, raja terbesar di Israel, Raja Daud. Dia menggambarkan dirinya seperti seekor domba. Mazmur 23 mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tak karena kekurangan aku. Bayangin, a great person, orang sehebat itu, tahu bahwa dirinya adalah domba yang perlu tuntunan seorang gembala, yaitu unsur kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah hati, postur yang mau mendengar, postur yang mau dididik, postur yang mau belajar. Tapi balik lagi, di zaman kita sekarang, belajar tuh artinya lemah. Kalau, ya kan di kita gitu kan, kalau kita lebih hebat, ngapain kita belajar? Kita hanya belajar kepada orang yang lebih hebat dari kita. Tapi nggak seperti itu. Orang-orang great tidak punya pemikiran seperti itu. Coba seperti tadi saya bilang, Lionel Messi punya skill main bola lebih jago daripada pelatihnya, tapi dia dengerin coachnya, dia dengerin pelatihnya. Kenapa? True greatness. Nggak tahu bagaimana mengendalikan diri, tahu bagaimana listen to people yang mungkin skillnya nggak sehebat dia. So konsep yang berkata bahwa gue hanya belajar kepada orang yang lebih jago dari gue, itu bukan
humility, itu bukan meekness, itu bukan kelemah lembutan, itu pride, itu ego. Justru kelemah lembutan itu berbanding terbalik dengan ego. Ego berkata gue harus lebih hebat. Kalau ada yang lebih hebat, gue belajar supaya gue lebih hebat dari dia yang gue belajarin gitu kan. Tapi true greatness, kelemah lembutan tidak seperti itu. Kelemah lembutan adalah postur hati yang berkata bahwa aku adalah murid seumur hidup. Makanya ketika kita dipanggil sebagai orang Kristen, kita ini disciple, kita ini murid. Nah, salah satu karakteristik murid seumur hidup adalah kita mau menjadi murid seumur hidup. Artinya kita belajar seumur hidup. Nah, itu kelemah lembutan. Kalau kita baca, saya pengen bahas sedikit. Ada satu cerita menarik kalau kita bahas di Markus 9, di mana murid-muridnya sedang bertengkar siapa yang terbesar gitu. Kalau kita lihat ayat 33. Kemudian tibalah Yesus, Markus 9 ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu, katanya pada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata pada mereka, barang siapa menyambut seorang anak ini seperti dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia mengutus aku. Jadi murid-murid itu lagi berantem nih, 12-12-nya lagi berantem kayak anak kecil. Ya kan, gue gak tahu nih berantemnya kenapa, yang jelas dalam perjalanan mereka berantem. Mungkin Yesus paling depan, terus 12-12-nya ngintil kayak anak ayam, terus dua-duanya berantem siapa menempati posisi pertama gitu. Gue duluan, gue mau paling depan, gue mau jadi rebut-rebutan. Mungkin kayak gue dulu pas masih kecil, suka rebutan sama adik gue untuk duduk di kursi depan mobil gitu kan. Shotgun, gue duluan gitu, gue duluan paling depan. Kalau nggak dapat duduk paling depan, berantem, bisa pukul-pukulan dulu gue sama adik gue. Nah cuman mungkin 12 murid ini berantemnya, gue juga nggak tahu konteksnya gimana. Tetapi mereka berantem, memperdebatkan, mempertengkarkan siapa yang paling hebat dari mereka. Mungkin dari mereka bilang, oh gue berhasil usir setan, wah juga, lu cuma ngusir setan, gue berhasil jalan di atas air gitu kan. Wah pokoknya mereka berantem, berdebat, dan mereka memperdebatkan satu doang, siapa yang paling hebat, who is the greatest of all gitu kan, the GOAT. Dia mau memperdebatkan siapa yang paling hebat. Nah cuman Yesus di sini mengajarkan bahwa greatness, esensi greatness dari kerajaan Allah sama esensi greatness buat dunia beda. Greatness berkata bahwa gue harus kuat, gue harus hebat, gue harus kokoh, gue harus gak boleh kelihatan lemah. Tapi greatness dalam kerajaan Allah adalah seorang hamba. Apa karakteristik seorang hamba yang paling penting? Adalah meekness, kelemah lembutan, hati yang mau belajar, hati yang mau dididik, hati yang mau mendengar. Dan Yesus bilang ini yang paling penting. Di kerajaan Allah yang terhebat bukan mereka yang punya kekuatan paling hebat, badan yang paling kuat, mereka yang mengusir setan paling banyak gitu kan. Bukan. Di kerajaan Allah, mereka yang terbesar kata Yesus adalah yang mau ke belakang, yang mau turun ke paling bawah dan menjadi hamba. Apa karakteristik hamba? Lemah lembut, mau belajar. Yesus bilang mereka yang mau belajar, mereka itu orang yang hebat. They are the greatest gitu loh. Sementara kalau di dunia ini mereka di dunia ini kita bertengkar. Menurut saya gambaran 12 murid ini bertengkar persis kayak gambaran kita di dunia ini. Bertengkar untuk kasih tahu siapa yang dapat like paling banyak, followernya lebih banyak, siapa yang lebih berpengaruh, siapa yang lebih signifikan. Tapi signifikan yang kita cari, yang kita kejar, yang kita kompetisikan adalah signifikansi dari esensinya dunia, signifikansi menurut dunia. Itulah akibatnya di dunia ini kita seperti sengkat-sengkatan. Kejar-kejaran siapa mau paling depan. Kita teriak-teriak mencari perhatian dunia, teriak-teriak mencari pengakuan, mencari penghargaan diri. Satu hal yang saya pelajari teman-teman, kalau kalian tahu minder, kita semua tahu minder, insecurities. Insecurities itu ada dua jenis. Satu insecurities yang diem, ya, insecurities minder yang benar-benar diem. Satu lagi insecurities yang bawel yang tampun. Karena insecurities, orang yang insecure itu bisa menjadi dua sisi. Satu diem banget, satu bawelnya minta ampun. Tapi pada dasarnya esensinya dua insecurity. Dasarnya itu apa? Insecurity adalah tidak percaya diri, kurang percaya diri, tidak yakin sama dirinya sendiri. Karena itu yang diem, mereka diem karena dia tidak yakin sama dirinya sendiri. Tapi insecurity yang bawel adalah mereka mencari perhatian supaya mereka merasa yakin terhadap diri sendiri. Jadi insecurities itu loud, insecurities itu bawel. Orang yang nggak nyaman sama dirinya, yang nggak aman dirinya, selalu mencari perhatian, selalu memohon dan mengemis perhatian.
Selalu minta diperhatikan, selalu minta dihargai, selalu minta dihormati. Insecurity selalu menteriakan, hei gua, lihat saya, lihat apa yang saya lakukan, lihat apa yang saya bisa kerjakan, lihat cara saya begini, lihat saya. Contoh saya. Insecurity selalu berteriak minta perhatian. Tapi yang saya pelajari satu hal, ketika orang yang secure, orang yang aman, mereka nggak teriak-teriak, mereka tenang. Pembawa orang yang dewasa di dalam Tuhan, mereka pembawaannya lebih tenang, mereka lebih mature, gitu loh. Dan kenapa orang bisa mature? Karena mereka punya lemah lembutan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan tidak punya masalah untuk mendengarkan, tidak punya masalah untuk listen, karena mereka tahu gue bisa belajar dari anak kecil sekalipun. Gue bisa bahkan Yesus bilang kamu harus belajar dari anak kecil ini, kalau enggak kamu nggak menerima kepenuhan kerajaan Allah, kata Yesus seperti itu. Nah itu trace-nya meekness. Yesus tuh punya kelemah lembutan. Belajarlah dari aku sebab aku ini lemah lembut. Gitu loh. Makanya Yesus suruh murid-muridnya belajar sama anak kecil. Because you can still learn something from kids gitu loh. Banyak yang kita bisa belajar. Tapi kalau kita berkata aku udah tahu semuanya, aku nggak perlu orang yang ngajarin saya, aku nggak perlu dituntun sama siapapun, itu kamu sedang menuju kepada kehancuran. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang great, if you want to be a great people, kita mesti punya esensi kelemah lembutan, yaitu apa? Hati yang mau belajar. Hati yang mau belajar. Dan kalau saya boleh bilang begini, menjadi besar itu nggak salah. Dan ingin menjadi besar juga nggak salah. The desire to be great itu sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. And it's not wrong. Mungkin banyak dari lu sombong, lu mau jadi besar, lu sombong. Enggak juga. Sebab kita didesain sama Allah untuk menjadi besar. We are designed to be great. We are designed to make an impact. And nothing's wrong with making an impact. Gitu loh. Nggak ada yang salah dengan menjadi signifikan. Nggak ada yang salah. Tetapi Tuhan mau kita menyadari definisi greatness yang kamu sedang kejar, ini definisinya surga atau definisinya dunia. Sebab kalau definisinya dunia, apa yang dunia ajarkan berbanding terbalik dengan apa yang surga ajarkan. Di dunia, posisi hamba itu posisi rendah. Tapi di kerajaan Allah, posisi hamba itu posisi tinggi. Di dunia, posisi paling besar adalah posisi bos. Di surga, posisi paling besar adalah pemimpin. Dan pemimpin adalah orang yang memiliki hati hamba, hati yang mau belajar, meekness, kelemah lembutan. Dan ini dua hal yang berbeda. Kalian tahu kan, leader sama bos itu beda. Kalau bos itu, ketika dia dipilih jadi ketua, dia perintah-perintah, semua begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Dan keberadaan bos selalu membuat orang tidak nyaman. Nggak enak ada dia, karena diomel-omel, dimarah-marahin. Karena bos selalu menggunakan rasa takut untuk menginspirasi orang. Tetapi leader beda, pemimpin beda. Pemimpin bukan mereka yang tunduk, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Pemimpin adalah seseorang yang menginspirasi orang bergerak dengan cara dia memimpin bergerak terlebih dahulu. Dia memberi teladan, dia memberi contoh. Jadi pemimpin is not all talk. Tapi bedanya, kalau bos, keberadaannya membuat orang tidak nyaman. Pemimpin, keberadaan yang membuat orang merasa aman. Mereka yakin, mereka tenang karena ada pemimpin di sini. Pemimpin membuat segala sesuatunya beda. And I believe you are called to be a leader. Dan salah satu quality dari leader adalah memiliki kelemah lembutan. Pemimpin yang tidak punya kelemah lembutan tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin. Mereka akan jadi bos. Mereka akan menekan orang demi kepentingan sendiri. Tetapi pemimpin akan bergerak untuk kepentingan orang banyak. Pemimpin akan move to inspire. Ya, ini sesuatu yang saya percaya Tuhan panggil untuk kita menjadi seperti itu. Nah, definisinya beda. Balik lagi. Definisi kebesaran buat orang dunia, greatness buat orang dunia adalah gue harus paling atas. Kalau perlu gue injak orang supaya gue naik. Injak lagi supaya gue naik lagi. Tetapi definisi greatness buat kerajaan Allah is I go down, I go low, I become a servant. Aku belajar, I learn. Dalam setiap hal yang terjadi, baik dalam kegagalan, baik dalam kesuksesan, aku terus belajar. Itu karakteristik dari kelemah lembutan. Dan itu salah satu unsur paling penting untuk menjadi pemimpin yang baik. Greatness gak salah, sekali lagi greatness gak salah. Nah, kalau kita lihat greatness definisi dunia sangat berbanding terbalik. Kalau dunia ini merayakan semua yang beda dengan apa yang surga merayakan. Kalau dunia merayakan memberi tepuk tangan untuk pencapaian kamu, hasil kamu. Wah, lu ganti handphone gitu kan. Lu hari ini lu pakai iPhone X, besok lu pakai iPhone X1 gitu kan ya. 11 gitu kan. Lu pakai iPhone 11. Wah, dunia tepuk tangan. Karena lu lihat hasilnya, lu ganti HP. Wah, mereka tepuk tangan. Mereka nggak peduli itu HP lu colong, lu beli nyicil, atau lu ngambil pinjem bapak lu juga. Dia nggak peduli itu handphone lu dapat dari mana. Karena selama lu ganti handphone baru, dunia akan tepuk tanganin lu. Wah, lu keren, lu hebat. Gua gila, lu
canggih banget, lu kaya banget gitu kan ya. Tapi kerajaan Allah nggak peduli handphone apa yang lu punya. Kerajaan Allah lebih peduli bagaimana kamu dapat handphone itu. Ya, kerajaan dunia hanya akan tepuk tanganin semua hasil yang keluar dari tangan kamu. Mau hebat, mau besar, mau gimana pun, pokoknya semua yang besar-besar dunia tepuk tanganin. Tapi surga nggak selalu tepuk tanganin sesuatu yang besar. Surga mentepuk tangani proses. Kalau hari ini kamu pakai baju, pakai sepatu Nike Air Jordan segala macam, atau Nike yang bagus-bagus, baju Supreme segala macam, dunia tepuk tanganin kamu. Nggak peduli itu KW, nggak peduli asing, mereka tetap tepuk tanganin kamu. Dan itu yang manusia cari, kebesaran dari definisi dunia. Tapi surga nggak pusing, lu balik ke surga, lu pakai baju yang mahal, lu pakai sepatu yang mahal, juga nggak digubris sama malaikat. Ya. Because that's not greatness di kerajaan dunia, itu bukan yang mahal di kerajaan Allah. Di kerajaan Allah itu yang mahal adalah hati. Yang mahal adalah hati yang mau belajar, hati yang lemah lembut. Di surga itu nilainya jauh lebih berharga dari ribuan sepatu Nike Air Jordan yang kalian punya. Nah, di sini kita ngerti definisi greatness di dunia dengan definisi greatness surga beda. Dan kalau kita membiarkan dunia yang mendefinisikan greatness buat kita, maka seumur hidup kita akan mencari tepuk tangan dari orang-orang yang sebenarnya juga nggak peduli sama jiwa kita. Kita seumur hidup mencari perhatian dari orang yang sebenarnya nggak mengasihi kita. Kita hanya mencari pengakuan, penghargaan dari mereka yang sebenarnya tidak peduli sama kesehatan jiwa dan kesehatan mental, bahkan kesehatan rohani kita, mereka nggak peduli. Dan seumur hidup kamu akan capek mengejar sesuatu yang tidak membawa apapun dalam kehidupan kamu. Tapi kalau kamu membiarkan surga yang define greatness buat kamu, maka kehidupan kamu tidak perlu bergantung sama apa penilaian orang. Kehidupan kamu tidak bergantung sama penghargaan orang. Kehidupan kamu tidak bergantung sama apa yang dunia katakan. Tetapi kamu belajar bergantung pada apa yang Bapakmu di surga katakan. Karena yang paling penting ketika kita membiarkan surga mendefine greatness kita, maka kita akan mengejar definisi greatness sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dan itu yang paling penting. Kalau nggak seumur hidup kita akan mencari seperti gimana ya? Kalau ibarat seperti seperti mencoba menangkap kupu-kupu dengan kekuatan kita, wah tahu. Itu nggak bisa dicapai. Tetapi kalau kita istilahnya mencoba menangkap angin lah. Kalau surga kita mengatakan mencari kesuksesan definisi dunia seperti mencoba usaha menangkap angin, selalu sia-sia, dan pada akhirnya you will end up lonely. Kamu gak akan pernah menemukan sahabat sejati, kamu gak akan pernah punya keintiman, kamu gak akan pernah mengalami kedamaian batin selama kamu mengejar definisi kesuksesan yang dunia katakan. Ya, kalau kalian pasti pernah dengar cerita tentang bagaimana contoh kita lihat Linkin Park punya vokalis gitu kan ya, yang mencapai kesuksesannya, terus di puncak kesuksesannya dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia bilang begitu sampai di sana di atas gak ada apa-apa. Sementara mereka yang di bawah mencoba untuk naik ke atas. Sementara yang di atas menyadari di atas juga gak ada apa-apa. Dan itu kesedihan menurut saya adalah sebuah miris gitu loh, miris. Itu kemalangan kalau kata Salomo, kemalangan di dunia ini. Tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Nah, balik lagi, saya berdoa supaya kita di masa-masa muda kita tidak membiarkan dunia menaruh value-nya dalam hidup kita. Tetapi kita membiarkan hidup kita berakar kuat dalam firman Allah. Kita mulai lihat apa yang Bapak sedang katakan tentang saya, apa yang Bapak nilai. Dan saya mau bilang teman-teman, Bapakmu di surga selalu melihat apapun yang kamu kerjakan, harga yang kamu bayar. Saya bilang begini, untuk menjadi seorang Kristen di usia muda memang gak mudah. Ada harga yang kita bayar. Ada harga di mana kamu harus bayar untuk kamu datang ibadah, berkomunitas dalam sebuah ibadah. Kamu akan dibilang mungkin cupu, kamu akan dibilang kamu nggak keren, segala macam. Buat dunia orang gereja nggak keren. Tapi balik lagi, kita nggak membiarkan dunia yang menilai apa yang keren. Dan kita tidak mengerjakan, kamu nggak ngerjain itu untuk mendapatkan pengakuan mereka. Kelemah lembutan pada dasarnya adalah sebuah sikap yang berkata bahwa Tuhan, pendapatmu yang paling penting. Dan saya mau bilang memang seperti tadi saya bilang, ketika kita anak muda ikut Tuhan, memang ada harga yang kita bayar, dan itu kadang gak mudah, kadang berat. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, bahwa harga apapun yang kamu bayar untuk kekristenan itu tidak pernah sia-sia, karena Bapakmu di surga melihat harga yang kamu bayar untuk menjaga purity yang kamu punya. Bapakmu di surga melihat bagaimana kamu membayar harga untuk tidak seperti yang lain.
Kamu tidak mau ikut-ikutan orang merokok, kamu tidak mau ikut-ikutan orang mengerjakan nonton pornografi dan sebagainya. Kenapa? Because I'm doing it not for them, I'm doing it for God. That's true meekness. Itu meekness yang sesungguhnya, kelemah lembutan. Hati yang senantiasa mau belajar. Ikut Tuhan artinya begini teman-teman. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mau menaruh hidupku. Makanya ketika kita lahir baru, kita kan berdoa, Tuhan, hidupku bukan aku lagi. Kalau kalian dibaptis juga lagu yang mengiringi kalian juga gitu. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus dalam aku. Karena itu mulai dari hari ini, hidup aku bukan aku lagi. Tetapi aku membiarkan Tuhan yang menentukan nilai hidup saya. Aku membiarkan firman Allah mulai hari ini menjadi fondasi hidup saya. Dan itu adalah sesuatu yang Tuhan rindu untuk kita sebagai anak-anak muda. Berdasar dan berakar kuat di dalam firman Allah. Tidak mengejar apa yang dunia hargai, tidak mengejar apa yang orang lain di dunia juga kejar. Tapi kita belajar mengejar hidup berbeda, dipanggil untuk hidup berbeda, dipanggil untuk hidup aneh. Kalau buat orang dunia kita aneh. Tetapi kita tahu itu tidak penting, karena pada dasarnya, pada akhirnya bukan pendapat mereka yang akan men-sustain hidup kita. Bukan pendapat mereka yang kita bisa bangun. Kita nggak bisa bangun hidup kita di atas dasar pendapat mereka, penghargaan mereka, penilaian mereka. Karena itu semua fickle. Kita hanya bisa membangun kehidupan kita di atas dasar fondasi yang kokoh, yaitu Kristus. Dan itulah kenapa peran kelemah lembutan itu penting untuk kita miliki. Seperti tadi saya bilang, orang-orang besar, great people, tahu bagaimana to put themselves under the authority of someone. Mereka tahu banget bagaimana menundukkan diri mereka, membiarkan diri mereka dituntun. Seperti tadi saya bilang, seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku mau membiarkan. Artinya Tuhan, aku mau membiarkan engkau menjadi gembalaku. Bukan aku yang menjadi gembala hidupku. Bukan aku yang menentukan apa yang baik buat hidupku. Tetapi aku mau membiarkan Tuhan yang menentukan apa yang saya perlu. Tuhan yang menentukan apa yang baik buat saya. Ya. Bukan saya yang menentukan jodoh seperti apa yang saya mau. Gitu kan, saya mau begini, saya mau begini. Tapi saya mau membiarkan firman Allah, fondasi Allah, karakteristik Allah. Itu yang saya mau biarkan untuk menentukan keputusan yang saya harus ambil. Karena ketika kita ikut Kristus, kita menundukkan diri di bawah Lordship of Jesus. Ya, kalau kita balik lagi, saya berdoa supaya ini message simple, tapi ini message sebenarnya yang penting banget dalam kehidupan kita sebagai anak remaja, sebagai orang, sebagai youth. Nah, pesan saya menutup khotbah saya tentang kelemah lembutan. Nah, kalau gitu kita bertanya, bagaimana sekarang saya mau, kayak tadi saya bilang, semua orang great tahu bagaimana menundukkan diri di bawah seseorang. They know how to they know that they have to be under someone's authority. Mereka harus ada di bawah otoritas seseorang. Itu namanya karakteristik humility, dan humility adalah kendaraan menuju kesuksesan. Bukan humility, meekness, kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah kendaraan menuju greatness. Kelemah lembutan adalah kendaraan menuju hidup yang berdampak. Jadi pertanyaan sekarang begini, menutup pemikiran hari ini adalah begini. Apa yang saya harus lakukan sekarang? Apa yang saya harus lakukan? Simple. Sederhana, yang kita harus lakukan sekarang adalah belajar setia dengan apa yang kita punya, percaya. Apa yang hari ini dipercayakan di tangan kita itu kerjakan. Ya, jangan membiarkan kesuksesan yang definisi kesuksesan dunia menggiurkan kita untuk melepas semua yang paling penting dan mengejar apa yang sebenarnya nggak penting. Tapi belajar setia dengan apa yang hari ini ada di tangan kita. True meekness, kelemah lembutan yang sejati, menuntun kepada greatness. Tetapi greatness itu sendiri, itu berarti hari ini apa yang ada di tangan saya kerjakan. Saya setia, saya belajar ikut. Kalau saya boleh angkat tokoh yang paling menggambarkan kelemah lembutan adalah Daud sendiri. Makanya di Mazmur 23 dia bisa mengeluarkan mazmur tentang kelemah lembutan. Seorang raja yang hebat tapi mau dituntun. Seorang raja yang hebat tapi mengakui bahwa dirinya tetap perlu bantuan, tetap perlu pertolongan dari Allah. Maka seorang raja yang hebat juga, kalau kita Raja Daud, ketika Nathan menegur dia akan kesalahan yang dia buat, dia nggak memenjarakan Nathan, dia nggak membunuh Nathan, dia bisa aja menghukum Nathan, tapi dia memilih untuk mendengarkan bawahannya. Dia memilih untuk mendengarkan suara orang yang otoritasnya tidak sehebat dia, tidak sebesar dia, tidak sepintar dia. Itu namanya meekness, itu namanya kelemah lembutan, teman-teman. Dan itu karakteristik Daud. Kalau kita lihat Daud juga seseorang yang hebat, dia tidak dipilih karena dia hebat. Dia dipilih karena dia punya sifat karakteristik kelemah lembutan. Dan salah satu trait kelemah lembutan kalau kita lihat, sudah bisa dilihat dari masa-masa awal hidup Daud. Ketika dia ada di padang rumput dan dia harus menggembalakan kambing domba, dan dia selalu diperlakukan tidak adil oleh ayahnya kalau kita lihat. Tapi Daud setia dengan apa yang dipercayakan dalam hidupnya walaupun dia selalu diperlakukan tidak adil.
Dalam keadaan apapun dia tidak mencoba mencari pembalasan buat ayahnya. Bahkan kita lihat ketika Daud ada dalam pelarian, berkali-kali dia mencoba untuk melarikan keluarganya kepada safety, kepada keamanan. Dia memperhatikan keluarganya yang tidak pernah memperhatikan hidupnya di masa dia masih kecil. Itu true meekness, kelemah lembutan, tidak hold grudge against someone, karena menyadari semua yang terjadi dalam hidup saya, baik yang dibuat sama orang lain atau direkayasa sama orang-orang lain, dipakai sama Tuhan untuk membentuk hidup saya. Itu adalah pemikiran yang bisa keluar dari orang yang punya traits kelemah lembutan. Ya, dia tidak berkata bahwa aku nggak layak nih diperlakukan seperti ini, gue raja, ya kan? Kalau kebalikan dari kelemah lembutan adalah berkata gue layak terima ini, gue berhak. Lu siapa ngomong sama gue? Lu siapa? Lu nggak tahu gue siapa gitu kan? Itu bukan traits kelemah lembutan. Tapi kelemah lembutan pada esensinya adalah menyadari bahwa saya ada dalam proses pembentukan Tuhan dan saya mempercayakan kehidupan saya kepada Tuhan. Saya mempercayakan hidup saya pada Tuhan, karena itu saya belajar setia dengan apa yang hari ini ada di tangan saya. Kalau disuruh mengembalakan kambing domba, saya kerjain. Dan ketika saya harus pergi meninggalkan kambing domba saya menitipkan kambing dombanya kepada orang lain. Itu tanda dia sangat bertanggung jawab. Itu Daud. Nah, dan ketika dia setia mengerjakan apa yang dipercayakan dalam hidup dia, kita lihat panggilan Allah datang dalam hidupnya, memanggil dia menuju greatness. Makanya saya bilang kelemah lembutan adalah kendaraan menuju greatness. Ketika orang punya kelemah lembutan, itu pasti akan membawa kehidupan yang great. Dan saya percaya setiap Anda, dan sekali lagi, Anda dan saya dipanggil to live a life of significance. Nggak peduli usiamu berapa, nggak peduli kamu latar belakangnya apa, nggak peduli musim yang kita sedang lewati apa sekarang. Tetapi saya mau dorong setiap kita to be faithful dengan apa yang hari ini ada dipercayakan dalam tangan kita. Pelayanan apapun yang dipercayakan dalam tangan, be faithful. Be faithful. Karena saya percaya kelemah lembutan, traits-nya ketika kita belajar setia, kita belajar untuk berkata, aku mau belajar, aku mau dididik. Sikap hati yang berkata, aku mau dituntun, aku mau mendengar, aku mau tunduk di bawah otoritas. Itu akan membawamu kepada greatness. Dan saya berdoa sekali lagi supaya di masa remaja, terutama remaja sih. Kenapa pesan ini sangat signifikan menurut saya untuk remaja? Karena kita tahu dari zaman ke zaman, saya juga pernah remaja, dan sampai hari ini remaja masih punya traits yang sama, yaitu rebellious gitu kan. Tidak mau diatur, tidak mau tunduk, tidak mau mendengar, tidak mau dikasih tahu gitu kan, kurang lebih seperti itu. Tetapi saya berdoa janganlah demikian buat kita sebagai remaja Kristus. Kenapa? Karena dikasih tahu, mendengar, belajar, mau mendengar, itu traits dari orang-orang hebat. Ya. Sebaliknya orang yang nggak mau dengar, orang yang nggak mau diatur, rebellious, itu tanda bahwa mereka ini bukan orang hebat. Ya. Mereka ini insecure, makanya mereka loud dengan rebellions mereka. Mereka insecure, makanya mereka mencoba mencari perhatian, mereka mencoba menunjukkan siapa diri mereka dengan tidak menuruti apa yang orang lain katakan. Tetapi sesungguhnya traits dari meekness itu sendiri, kelemah lembutan dari greatness itu sendiri adalah berkata, Tuhan, aku mau mendengar, I want to listen, I know how to listen, I know how to submit myself under the authority of someone. Itu greatness yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapak, kami bersyukur di bulan tentang karunia roh ini kamu mau belajar Tuhan buah roh. Salah satu buah roh yang harus kami miliki yang akan membawa kami kepada greatness adalah kelemah lembutan. Bapak, doaku adalah supaya setiap kami anak remaja belajar untuk mau dituntun, belajar untuk mau dipimpin. Kami mau Tuhan supaya kami memiliki greatness dalam hidup kami. Kami mau Tuhan supaya kami mau mendengar, kami mau menjadi orang yang listen kepada orang, apa yang orang sampaikan kepada kami. Tuhan, kami mau belajar to submit ourselves under the authority yang Kau sudah tentukan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa hidup kami Engkau yang tuntun, hidup kami Engkau yang pegang. Apapun yang harus kami lewati, kami percaya Tuhan Engkau akan membawa kami melewati itu semua. Terima kasih Bapak, aku lepaskan berkat untuk semua jemaat TAC di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan hidup berjalan dalam favor Allah dari hari ke hari, dan lindungi kami di masa-masa pandemi Tuhan, supaya setiap kami lewat dari masa ini dengan kondisi lebih dari pemenang dan lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus I just want to bless you all. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bidang studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. God bless you all, TAC, love you. Terima kasih udah mengikuti ibadah online hari ini. So buat teman-teman yang belum follow IG kita, bisa langsung di follow @gamcc.tac, dan jangan lupa untuk cek konten kita di YouTube @gamcc. See you di ibadah online selanjutnya. God bless you.